Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Dudawu, yang saya hormati Bapak Khairul Umam SPD selaku CGP Angkatan 10, yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Dudawu. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keimanan, ketakwaan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita pada siang hari ini. Tak lupa salawat salam kita aturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa agenda kegiatan yang akan kita laksanakan pada siang hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk kegiatan yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Bapak Khairul Umam, yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir keenam penutup. Untuk itu pada kegiatan siang hari ini mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab, seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi kita semua. Ala hadirin ya al-Fatihah. Terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara. Hadirin dimohon berdiri.
Jepara Bumi Kartini kita bergema di seluruh dunia. Seni ukir dan potensi pariwisatanya indah dan mempesona. Kartini Sulu emansipasi, antarkan Jepara mendunia. Putri asli Jepara pantang mundur langkahnya dalam meraih citanya. Jepara Bumi Kartini kita, mari kita membangun bersama, berkarya untuk maju berserokan mulia, terus karya tataning bumi. Mari tingkatkan karya karsamu, jadikan Jepara terus maju. Wujud nyatakan pengabdianmu, jayalah Jeparaku. Mari bersama bergandeng tangan, kita bersatu bangun negeri. Satukan langkah, bersatu padu, jayalah Jeparaku. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Duda Awu, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'mah wa kafi majidah ya rabbana alhamdulillah ma yubali jari wa asbahu rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat jawab Bapak Khairul Umar selaku CGB angkatan 10, kemudian Bapak Ibu guru beserta diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Umam sebagai CGB angkatan 10. CGB mas, belum dapat sertifikat. Kemudian pada saat ini Mas Umam akan memberikan diseminasi budaya positif dan nanti akan ada sesi tanya jawab ataupun diskusi yang dilakukan. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Mas Umam adalah guru sekolah dasar negeri 1 Duda Awu yang sudah memberikan motivasi kepada teman-temannya untuk mengikuti CGB angkatan 10. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa termotivasi dan ikut menjadi CGB di angkatan-angkatan selanjutnya. Saya berharap apa yang nanti kita laksanakan pada kegiatan kali ini dapat berdampak secara khusus kepada Pak Mas Khairul Umam selaku CGB angkatan 10 dan secara umum kepada satuan pendidikan dari SDN 1 Duda Awu. Saya berharap apa yang diperoleh ini bisa diaplikasikan dan ditularkan kepada satuan pendidikannya sehingga SD Negeri 1 Duda Awu ini bisa lebih maju, bisa lebih dikenal oleh masyarakatnya sehingga nanti dampaknya akan terasa pada saat PPDB. Jadi mudah-mudahan antusiasme masyarakat di sekitar SD ini bisa melihat bahwa satuan pendidikan kita itu layak untuk menampung anak-anak dari sekitar sini. Syukur-syukur nanti bisa ke lain dukuh, Mas. Saya kira hanya itu. Saya hanya berharap semoga kegiatan kali ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua dan bisa berdampak positif kepada satuan pendidikan pada umumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Budawu. Untuk kegiatan berikutnya yaitu penyampaian materi desiminasi budaya positif oleh Bapak Khairul Umam. Pada beliau sebenarnya kami yang terbaik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba ya mempresentasikan destinasi budaya positif SD Negeri 1 Dudawu, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Untuk ringkasan destinasi pada kali ini ya, yang pertama terkait dengan mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, coba sebelum saya lanjutkan, coba Bapak Ibu perhatikan video yang saya tayangkan. Ini di hari keduanya.
Berdasarkan video yang saya tayangkan tadi, bagaimana pendapat Bapak Ibu guru? Ada yang berpendapat? Bagaimana Bu Eni tanggapannya terkait dengan video tadi? Mic-nya ada di situ, monggo. Bu Dia? Videonya sangat menyentuh ya, sedih gitu, ternyata ada kondisi seseorang yang seperti itu. Tapi tadi kalau dilihat tadi sebagai posisi seorang guru, tadi Pak Guru tadi pasti menyesal itu ya, ketika muridnya tadi datang, mungkin tidak ditanya, tahu-tahu langsung dihukum, tangannya tadi dipukul pakai apa tadi ya, itu kan tanpa bertanya dulu seperti itu. Iya. Mungkin itu Pak. Ada yang lain? Monggo. Tanggapannya bagaimana Bu? Oke Pak. Jelas saja. Oke, terima kasih. Menurut saya sebagai seorang guru, awalnya ketika ada siswa yang terlambat mestinya tidak boleh langsung menghukum. Setidaknya walaupun nantinya kita akan berikan hukuman atau sanksi, tanya dulu lah minimal kenapa kamu terlambat. Setidaknya dengan alasan itu kita baru bisa menyimpulkan apakah kita bisa menghukum atau tidak. Mohon Bapak, terima kasih. Nah, terima kasih atas pendapat dari Bapak Ibu guru semuanya. Nah, berdasarkan video tadi ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Pak Teguh? Tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Nah, tidak apa, ayo kita ada 6 materi mendasar di modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin positif itu sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini untuk modul 1.4 yang pernah saya pelajari di program Guru Bergerak. Nah, yang pertama terkait dengan disiplin positif ya, dan nilai kebajikan universal. Coba Bapak Ibu guru bayangkan ya, A itu adalah panjenengan semuanya dan B adalah teman panjenengan semuanya. Buatlah sebuah kepala tangan, bayangkan sesuatu yang sangat berharga dan rahasia dalam genggaman panjenengan. Ya, teman panjenengan ya mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa merayu, membujuk, mengancam, menghardik, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan panjenengan. Nah, yang terjadi bagaimana kira-kira? Kalau itu suatu rahasia dan sangat berharga, kira-kira jenengan semuanya mau membuka kepala tangannya? Iya. Tetap mengepal. Tergantung ini. Kalau dipukul mungkin saya. Oh, dipukul ya. Nah, terkait dengan perubahan paradigma, ya, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Apa alasannya? Budia, coba ada yang berpendapat. Kira-kira apa? Kalau saya mungkin tergantung dari tergantung tadi teman, kalau mungkin mukul, mungkin akan memukul tangan saya tidak tahan rasa sakitnya, saya akan membuka. Berarti rahasianya bisa terbuka dengan cara dipukul gitu? Iya. Jadi kalau dipukul kan sakit Pak, jadi mungkin saya nggak tahan, saya akan membukanya. Iya. Apakah menutup kepala Anda tadi mau buka ya? Nah, oke. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira siapa? Saya.
kita sendiri. Nah, Mas, yang itu pertanyaan, Iya. kenapa seseorang itu harus ingin menunjukkan bahwa dia menghafal sebuah rahasia kok minta disuruh untuk membukanya? Kira-kira. Kan tidak usah disuruh untuk membuka. Saya tidak lakukan. Iya. Kenapa sih? Itu kan Pak sebagai permulaan dari sebuah nanti materi. Iya, itu bagian dari materi. Nanti kita Terlalu kritis. ya nanti tidak apa ya. Terkait dengan ilusi kontrol. Ilusi itu kan khayalan ya, sebuah kontrol khayalan ya. Terkait dengan paradigma tadi. Nah, yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, itu untuk posisi mengontrol murid. Jadi sebuah ilusi yang dasarnya itu kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Ya, jadi pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat itu adalah sebuah ilusi. Ya, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dalam kaitannya ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya. Yang selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini bagaimana seorang mengubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi untuk siang hari ini kita akan berbicara tentang stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, siapa sih sesungguhnya? Nah, di sini terkait dengan stimulus respon dan teori kontrol. Untuk di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu untuk di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan untuk di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya untuk di stimulus respon, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, yang di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah untuk di stimulus respon, sedangkan untuk teori kontrol mode berpikir menang-menang. Itu perbedaan keduanya. Nah, di disiplin positif kali ini ya, ini yang mengungkapkan adalah Dr. William Glasser ya. Di teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, makna disiplin positif itu belajar kontrol dengan menggali diri potensi kita menuju suatu hal yang dihargai dan bermanfaat. Nah, terkait dengan semua perilaku memiliki tujuan. Di sini tujuannya itu dari teori motivasi itu yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini terkait dengan
motivasi ekstrinsik atau dari luar diri kita. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang di motivasi intrinsik. Harapan dari kita semuanya adalah meningkatkan motivasi intrinsiknya di sini. Nilai-nilai kebajikan universal bisa tertanam dan terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Nah, untuk teori kontrol itu mode berpikir menang-menang, jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Diturunkan menjadi 5 posisi kontrol. Ini yang perlu panjenengan semuanya ketahui. Tadi berdasarkan video ada 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, dari video tadi yang saya putarkan tadi kan otomatis sudah bisa diketahui posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Ya, diharapkan dari disiplin positif ini kita semuanya sebagai guru menempatkan posisi sebagai manajer. Ya, di sini guru menanamkan pada anak untuk bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, di dalam posisi manajer ini guru itu menerapkan segitiga restitusi. Yang mana yang pertama adalah menstabilkan identitas, 2 validasi kebutuhan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Ya, selanjutnya pada inti dari kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu untuk disiplin positif. Nah, makna disiplin itu apa? Yang pertama, disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya. Yang kedua, asal dari kota ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini menurut D.N. Dosen tahun 1998. Nah, nilai kebajikan universalnya itu apa saja? Yaitu di nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada lagunya kan? Ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkarakteristik itu. Ya, nilai-nilai kebijakan yang perlu kita tanamkan dalam diri anak atau murid. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi kita termotivasi itu atas dasar apa kira-kira? Kita cerminkan terhadap diri kita sendiri, itu termasuk motivasi eksternal apa internal? Kalau internal itu untuk menghargai diri kita sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, itu tujuan dari disiplin positif. Nah, diharapkan sih yang motivasi intrinsik. Nah, merdeka. Merdeka itu apa? Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi secara sadar kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Nah,
kita ice breaking sebentar ya. Tebak warna. Siap ya. Nah. Coba kita tebak sama-sama. Merah. Oke. Kuning. Hijau. Pakai minggu. Nah, jangan bilang biru ya. Biru. Nah, Hitam. konsentrasi. Ungu. Biru. Ini level rendah. Ayo. Level sedang, siap-siap ya, biar konsentrasi, biar tidak ngantuk ya. Ayo. Ungu. Merah. Merah. Biru. Nah, ayo, jangan dibaca hijau. Biru. Abu-abu. Ungu. Pink. Pink apa ungu? Warnanya pink. Oranye. Kuning. Merah. Merah. Nah, level sulit ini lebih cepat lagi ya, konsentrasi. Merah. Nah, merah. Kuning. Hijau. Ungu. Pink apa ungu? Hitam. Biru. Merah. Hijau. Abu-abu. Apa Merah. warnanya? Oranye. Oranye. Gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya saya lanjutkan ya. Dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu bisa menghukum Bapak Ibu. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungannya. Jadi tidak selamanya itu penghargaan itu baik, ada kalanya bersifat menghukum. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Ya. Nah, ternyata dampak pemberian penghargaan itu ada 8 kalau menurut tadi ya. Ada pengaruh jangka pendek panjang, menghukum, mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan yang terakhir mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jangka pendek dan panjangnya bagaimana? Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi ketergantungan seperti itu ya. Nah, jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, itu jangka pendek dan panjang. Selanjutnya menghukum, penghargaan menghukum. Jadi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking seperti yang kurikulum tahun lalu ya, ada ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi seolah-olah kita itu bersalah walaupun dapat ranking 2. Gini yo sih kok aku ra iso ranking 1. Padahal di sini itu semuanya dapat ranking ya Pak Likul ya. Ranking 1, 2, 3. Ya. Luar biasa. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini anak-anak diminta mengingatkan kata-kata tertentu, ya. Kemudian mereka diminta mengambil sebuah kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar.
dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya bagaimana? Nah, pasti anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya yang benar. Jadinya gerak seperti itu ya. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok misalnya, atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Begitu kira-kira ya. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Seorang siswa, misalnya ada seorang siswa pintar berkarya, guru memberikan apresiasi dengan memujinya di depan orang banyak. Ternyata teman-temannya dengan lainnya merasa iri dan tidak menyukai si murid tersebut. Lebih lagi jika sekolah menganut sistem ranking, anak yang memiliki ranking di bawah merasa paling rendah, merasa dihukum dan tidak menghargai passion seseorang, hanya menilai kepintaran siswa berdasarkan hasil penilaian. Padahal setiap anak itu pasti memiliki passion atau kompetensi yang berbeda-beda. Jadi kita tidak mematok satu nilai kognitif saja, melainkan nilai yang lain harus kita perhatikan agar tidak merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Di sini ada sebuah kasus ya. Sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan suatu artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul beritanya yang mereka mampu hasilkan. Setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, itu turunnya kualitasnya itu di situ, ya. Kemudian mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang efektif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi kepada murid kalau bisa kita semuanya tidak memberikan janji-janji lebih-lebih, janji palsu. Ya, nanti akan berdampak pada mematikan kreativitas anak. Biarlah mereka tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka supaya tercipta suatu disiplin positif. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ini, ya. Kalau kita memberikan penghargaan saat dia merasa bangga, ya, akan timbul rasa intinya ya, tidak tercipta suatu motivasi dalam diri mereka sendiri bahwa pencapaian yang dihasilkan itu akan berdampak pada dirinya sendiri. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jika kita ini sudah dia. Nah, hukuman atau konsekuensi. Nah, ini yang ada kaitannya dengan video tadi. Sambil disambi monggo Bapak Ibu. Ini bukan suatu yang sangat menegangkan, tapi kita sambil ya. Yang selanjutnya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya, membuat anak
sakit itu dihukuman untuk jangka waktu yang lama, untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Di bagian hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Untuk hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyukai dirinya sendiri. Di hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Ya. Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada anak, suatu ketika mereka akan berbohong. Bener aku sing ngetut nah, misalnya ngetut biasanya do bohong ya Bapak Ibu. Atau tidak belajar, ini kebanyakan terjadi pada murid kita. Biasanya nek ngomong wis garap ini belum mengerjakan. Nah, itu bukan kesalahannya dengan cara berbohong. Yang terakhir, di hukuman itu akan membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Misalkan kita semuanya marah di hadapan siswa, ya, nanti akan membuat anak merasa malu karena sudah berbuat salah. Kalau konsekuensi itu hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Karena konsekuensi itu biasanya dapat dari hal yang diperbuat. Nah, tindakan guru, nah ini kira-kira kita cermati bersama, ya. Yang pertama sampai dengan terakhir, ya. Kita cermati, nanti kita diskusi sebentar, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Nanti kita cocokkan, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada hukuman, ada konsekuensi. Oke, kita lihat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita cocokkan. Nah, jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, itu termasuk hukuman. Ya. Karena hukuman itu biasanya bersifat memaksa. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Jadi Bapak Ibu guru pada zaman saya masih bersekolah itu banyak yang memberikan hukuman. Nah, ini ya dampaknya itu di jangka panjang dan jangka pendek nanti. Jadi kita harus hindari. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali, itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas, nih ya, menggantikan kertas itu adalah sebuah konsekuensi. Karena apa? Ya, dicoret-coret itu perlu diganti. Ya, membersihkan tumpahan air. Nah, ini karena apa? Tersinggol. Jadi konsekuensinya itu harus membersihkan. Nah, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian atau pengengker, itu termasuk hukuman. Sedangkan untuk lari di pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi. Nah, itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang paling utama di sini adalah di restitusi Bapak Ibu. Ya, untuk hukuman dan konsekuensi itu untuk identitas gagal itu di bagian hukuman. Sedangkan identitas sukses itu di bagian restitusi. Ya, itu yang paling baik adalah di restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pilihan,
ya. Restitusi itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapat ganti, ya. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab, fokus pada perpecahan masalah jangka waktu panjang, ya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Murid akan menghormati dirinya sendiri. Ini ya, disiplin positif itu kalau bisa kita terapkan yang restitusinya agar identitas anak sukses. Nah, restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Ya, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid, ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini timbulnya motivasi intrinsik itu karena ini dari proses restitusi tersebut. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak kita ajarkan untuk belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kalau menebus kesalahan itu masuknya ke konsekuensi. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri restitusi. Nah, ini yang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini termasuk peraturan apa keyakinan? Menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 biasanya dalam motor. Keyakinan apa peraturan? Peraturan ya, dari Pak Polisi biasanya seperti itu ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini ketika kita PPKM dulu ada peraturan seperti ini ya, masuknya ke peraturan. Mengapa tidak memiliki peraturan harus dapat tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, yang awal dari budaya positif itu berawal dari kalau kita di lingkungan sekolah itu di peraturan kelas, melebar lagi di keyakinan kelas terpenuhi, timbulan lebih luas lagi di lingkungan menjadi lingkungan positif. Lingkungan sini sudah berhasil positif, terjadilah suatu budaya positif. Nah, budaya positif itu seperti apa contohnya di SDN 1 Duda Awu? Nah, nanti kita jelaskan selanjutnya. Nah, bentuk keyakinan sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Untuk di sekolah ya kaitannya dengan profil pelajar Pancasila tadi. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu tidak boleh bernada negatif, harus positif. Selanjutnya warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi kita tidak bisa menjalankan disiplin positif sendiri. Perlu suatu kolaborasi dari teman sejawat, anak didik kita maupun orang lain di sekitar lingkungan kita. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak selamanya keyakinan kelas itu bersifat ajib, tetapi bersifat dinamis, bergantung pada situasi dan kondisi satuan pendidikan. Nah, coba perhatikan di sini ada 2 bentuk yang termasuk keyakinan kelas itu yang sebelah kanan atau sebelah kiri Bapak Ibu?
Kira-kira kanan apa kiri? Pakai minggu. Yang putih apa yang hijau? Yang putih. Yang Yang putih. yang- Dasarnya apa? Ada yang bisa tahu? Ada kata apa di situ? Kalimat-kalimatnya universal. Nah, yang menjadi ciri itu adalah ada kata kami. Kami itu kata ganti orang jamak kan. Istilahnya kami itu kan saya, kalian semuanya kan. Berarti di situ sudah menunjukkan suatu kolaborasi. Ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Di sini kan kolaborasinya harus saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Jadi tidak hanya murid saja, tetapi gurunya juga semangat dalam belajar. Ya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, tidak aja murid-murid saja, tapi guru harus juga peduli dengan anak didiknya, seperti itu. Ya. Nah, coba ini termasuk apa Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelas berdasarkan profil pelajar Pancasila kira-kira apa? Kalau kita dalamnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa ini? Keyakinan kelasnya. Nilai apa kira-kira? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa kira-kira? Menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, betul yang disampaikan teman-teman tadi, ya. Kembalikan buku ke tempatnya itu adalah bentuk keyakinan dari sebuah tanggung jawab, ya. Jadi kita perlu tanamkan tanggung jawab kepada anak didik kita, ya. Kalau mengambil buku itu harus dikembalikan ke tempatnya. Mengganggu orang lain itu bentuk keyakinannya, dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah tepat waktu, ya. Komitmen, disiplin juga masuk. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain atau toleransi. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, bersabar, gunakan masker itu kesehatan, jangan berlari di kelas, keamanan, keselamatan. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi, ya, ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Siapa sih di sini yang tidak ingin hidup? Bu ini masih ingin hidup ya Bu? Kebutuhan yang bersifat fisiologis bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makan. Siapa sih yang tidak ingin sehat? Siapa sih tidak ingin punya rumah? Siapa sih yang tidak ingin bisa makan? Pasti kebutuhan dasar kita adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, siapa di sini yang tidak ingin dapat kasih sayang? Dina saja pengen hidup. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kita butuh suatu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, pengakuan atas kemampuan. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Ya, jadi kita semuanya pasti ingin menjadi pribadi yang mandiri, otonomi, ya. Yang kelima,
kesenangan. Siapa di sini sih yang tidak pengen suatu kesenangan? Ya, mencari kesenangan bermain, tertawa, itu yang kita harapkan. Kalau kita tidak bisa tertawa, bayangkan pasti kita akan stres. Dengan stres kira-kira lama-kelamaan apakah kita masih hidup atau sudah mati? Kalau stres terus, ora doyan mangan, ora doyan ngombe, kira-kira pasti tidak ada di dunia ini. Ya, jadi kebutuhan dasar ada 5 tadi. Ya. Nah, ini di 5 posisi kontrol. Nah, tadi sudah saya sebutkan kalau bisa kita itu di posisi manajer. Ya. Manajer itu bagaimana sih? Ya. Identitas berhasil kontrol diri itu di manajer. Jadi di manajer ini kita bisa menghargai diri kita sendiri. Ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, di sini yang manajer. Ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Yang pemantau itu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, dia sebagai posisinya sebagai pemantau. Nah, kalau manajer lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dengan suatu pertanyaan. Jadi posisi guru adalah sebagai manajer. Kita tidak boleh menghakimi anak, ya. Kita coba untuk menggali potensi mereka sendiri, menemukan masalahnya dan menangani masalah tersebut. Ya. Contoh dari posisi menghukum lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Kalau ada anggapan apa pernyataan seperti ini, kita itu memposisikan diri sebagai penghukum. Ya, sebaiknya idealnya kita sebagai guru itu kita bisa memposisikan sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi itu ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu yang harus kita lakukan di segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi kita samakan identitas kita dengan murid misalnya. Kalau ada murid bersalah, kita tidak boleh menghakimi secara langsung. Tapi bila seperti ini, ya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak kamu juga, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan ketika Pak Guru menjadi murid sepertimu. Jadi kita menyeimbangkan identitas biar tidak ada benar dan salah. Yang kedua, ya, validasi kebutuhan atau validasi perbuatan yang salah. Ya. Misalkan ada anak yang terlihat mencontek, ya, kita pastikan, ya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu mencontek. Nah, itu di bagian validasi tindakan salah. Memang benar kamu mencontek? Nah, dipastikan dulu, ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Tentu kita sebagai seorang guru ketika di awal pembelajaran, ketika tahun ajaran baru, itu pasti harus bisa berkolaborasi dengan peserta didik dalam hal membuat suatu keyakinan kelas. Kalau di PMM dulu kita pernah belajar tentang disiplin positif, di antaranya adalah kita dalam aksi nyata adalah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu di penstabilan identitas. Validasi kebutuhan. Nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Mengapa kok kamu mencontek? Pak, main FF tadi malam, kok tidak belajar? Oh iya, seperti itu ya. Menanyakan keyakinan, ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Ya. Keyakinan kelas apa yang ada di kelas kita? Seperti itu ya. Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa kira-kira? Itu di posisi menanyakan keyakinan kelas.
30 detik kita intervensi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Siapa di sini yang tidak ingin menjadi lebih baik? Tidak ya. Seperti kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Nah, itu bentuk dari tadi posisi pemantau atau manajer. Apa yang kamu inginkan? Peraturan apa? Nah, seperti itu ya. Nah, penerapan budaya positif di SDN 1 Duda Awu itu yang pertama itu upacara bendera hari Senin. Nah, ini itu adalah bentuk dari disiplin positif ya. Budaya positif di SDN 1 Duda Awu adalah tentang suatu kedisiplinan dan tepat waktu. Nah, jadi setiap hari Senin cinta tanah air juga masuk ya. Yang selanjutnya kebiasaan di pagi hari ya, kami selalu berdoa bersama, dan ketika awal pembelajaran dan akhir pembelajaran itu kami biasanya menyanyikan lagu nasional ataupun lagu daerah. Ini untuk menanamkan jiwa nasionalisme dalam diri anak dan kita tentunya. Yang selanjutnya adalah Jumat Sehat ya. Setiap hari Jumat itu biasanya sebelum ada peraturan bawa gamis, nah kita selalu mengadakan Jumat Sehat. Biasanya itu senam, biasanya jalan sehat, biasanya juga ada kegiatan renang ya Pak Lingkul ya. Karena ada airnya, renang gratis. Nah ini yang terjadi di SDN 1 Duda Awu, anak-anak itu sudah terbiasa untuk saling kepada Bapak Ibu guru, baik setiap pagi maupun pulang. Ini terutama kelas 1, Pak salim Pak. Ini deret-deret ya Bu. Nah ini termasuk ada kaitannya dengan 1.1 ya budaya tentang filosofi pendidikan menurut KHD. Ini kita sudah terapkan. Nah ini cinta lingkungan yang terjadi di SDN 1 Duda Awu sudah mulai timbul budaya positif, merupakan bentuk penghijauan dan juga penyelamatan lahan yang tandus. Kita coba hijaukan agar anak-anak itu selalu cinta terhadap lingkungannya. Kalau lingkungan sehat maka anak-anak akan ikut sehat juga, dalam artian oksigen akan banyak, kita akan selalu sedekah oksigen, begitu kira-kira. Nah, kegiatan ekstra yang kami lakukan di sini adalah pramuka ya. Jadi di sini saya berikan contoh, memberikan latihan Morse, dan kemarin ada kegiatan Garuda Siaga itu di Sabtu Kembang. Ini peringatan dari besar keagamaan selalu kita peringati. Ini dalam contohnya ini ada peringatan Isra Mi'raj di tahun kemarin ya. Ada narasumbernya juga ya, Pak Likul di sini selaku guru agama juga ikut andil. Budaya positif selanjutnya ini terkait dengan pembelajaran TIK. Jadi anak-anak sebelum AIBK berjalan itu kita drill untuk bisa menguasai minimal IT laptop ya. Jadi anak-anak minimal bisa menggunakan mouse dengan baik, bisa menginput namanya sendiri dengan benar ya. Biar tidak deg ya Bu, biar tangannya tidak basah ketika menghadapi ujian ya. Moklok biasanya anak-anak gini ya, buyutan biasanya. Gurunya juga biasanya buyutan agar tidak canggung ya, perlu kita pembiasaan seperti ini ya. Nah ini yang terjadi ketika di jam terakhir ya, biasanya kita itu melaksanakan sholat duhur berjamaah ya, yang sudah berjalan di SDN 1 Duda Awu. Walaupun di sini ada contohnya yang masih ini karena bentuk sebuah pembelajaran bagi kita. Pembiasaan baik seperti ini akan terus berjalan di SDN 1 Duda Awu, bahkan kita nanti akan tingkatkan begitu ya. Penerapan budaya positif pembuatan keyakinan kelas. Di sini di awal pembelajaran itu sudah kami pernah buat suatu keyakinan di tahun kemarin ya. Ini
kelas 3 yang siswanya itu hanya 3, ya, bagaimanapun 3 anak itu siswa berprestasi semuanya karena dapat ranking 1 sampai 3, Pak. Nah, luar biasa, masuk 5 besar ya, Bu. Nah, 3 besar malahan. Nah, di sekolah lain mungkin tidak seperti ini, tapi kita selalu mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ini ada sebuah video yang kemarin saya lakukan. Ini ada suatu anak yang mencontek pekerjaan temannya, ya. Dia namanya Vero, ya. Kira-kira kalau kita menjadi seorang guru itu apa yang perlu kita lakukan? Coba, mohon perhatiannya. Selamat pagi, Ro. Ro tahu tidak mengapa Pak Guru manggil Rosi? Tidak. Jadi beliau Pak Guru ketika tadi pagi beliau mengajarkan pulangan. Beliau mencontek saya, betul ya. Nah, kira-kira mencontek itu baik apa tidak? Tidak baik ya. Nah, jadi gini loh. Pak Guru itu juga pernah melakukan perbuatan Ini menstabilkan identitasnya di sini. Pak Guru jadi siswa seperti itu. Nah, Pak Guru terus juga gini, terus juga melakukan kesalahan. Dia kalau melakukan kesalahan dia kan dengan mencontek. Perbuatan mencontek itu tidak baik. Nah, Pak Guru di sini bukan mencari kesalahan itu, tapi Pak Guru ingin agar Vero menjadi pribadi yang lebih baik, yang agar tidak mencontek lagi. Nah, di balik Vero mencontek pasti ada alasan. Sudah ceritakan mengapa Vero bisa mencontek itu, mengapa? Tidak belajar. Nah, tidak belajar pasti menyakiti, betul kan? Kita validasi kesalahannya. Maka tidak bisa mengajarkan ulangannya lalu mencolek, betul ya? Jadi kamu masihnya tidak keyakinan kelasnya kita. Ya, keyakinan kelasnya kita tanyakan, ini bentuk dari keyakinan kelas. Jujur terhadap kesempatan. Nah, jujur itu penting buat kita apa tidak? Kalau penting buat kita apa tidak? Nah, kalau penting, kira-kira apa saja yang Vero lakukan agar tidak mencontek lagi? Saya apa lagi? Saya misalnya diaper. Nah, sekarang ini sudah tahu ya dia akan tidak mencontek itu ya. Nah, sekarang kapan itu akan mulainya? Mulai hari ini. Yakin? Nah, mulai hari ini ya. Nah, saya yakin, ya Pak Guru yakin Vero bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Belajar lagi, ya kan kalau berdoa mengerjakan semua. Ya, itu ya Pak Guru. Nah, ini di skenario 2 ini ada Jacknya terlambat. Jadi kita tidak boleh memukul seperti tadi ya. Nah, ini kita bentuk segitiga restitusinya. Dan dia tahu tidak mengapa dipanggil Pak Guru di sini. Tidak tahu. Pak Guru menyebut ke sini karena Pak Guru melihat dia datang ke sekolah itu terlambat. Tidak Pak. Betul apa tidak? Gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Likul, ya, terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah tadi menstabilkan identitas. Kedua yang kedua
setelah menstabilkan identitas kita validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Nah, demikian pemaparan dari saya ya. Selebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk pemateri. Untuk kegiatan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada sesi pertama saya buka sementara 3 pertanyaan dulu. Monggo Bapak Ibu untuk bertanya, mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami atau pengen diperjelas, kami persilakan. Saya mulai dari pertanyaan dari saya. Nah, dari pemaparan Bapak Khairul Umam, sudah panjang kali lebar kali tinggi dan seterusnya itu, saya berkesimpulan apa yang terjadi pada dunia pendidikan kita saat ini, anak-anak ketika dihukum itu lebih seringnya mengadu ke orang tua. Dan apa yang saya alami ketika belajar waktu SD itu kan bahkan hukuman yang fatal sekalipun di main fisik istilahnya, itu justru kita malah mendapatkan hukuman serupa ketika kita mengadu ke orang tua. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Khairul Umam ini, bagaimana kami sebagai Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Dudau ini bisa mensikapi hal-hal yang seperti itu, biar kami ketika membimbing anak-anak dalam proses belajar ini bisa sesuai dengan apa yang disampaikan pada materi siang hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Nikul. Ada yang lagi sekalian nanti Pak, saya akan menjawabnya. Bu Dina, tanya boleh? Mic-nya Bu. Nah, tadi Pak Nikul menanyakan hadiah, nanti sekalian menjawabnya. Oke, terima kasih sebelumnya. Sedikit pemaparan tentang pengalaman saya Pak di kelas itu, ketika saya ingin menerapkan keyakinan kelas saya di kelas itu, saya beberapa hal itu mengalami problem, apalagi dengan kaitannya dengan tadi sama dengan Pak Solikul, ketika kita membuat anak itu paham tentang keyakinan kelas yang kita buat sama-sama, misalkan dia bagaimana cara kita bersama-sama bertanggung jawab. Ketika kita diberikan tugas oleh bu guru, tapi di pertengahan mereka bermain, sedangkan di waktu akhir pembelajaran dia ketinggalan dengan temannya, otomatis kita sebagai guru mau tidak mau memberikan pengarahan kepada mereka. Tadi kamu bermain, berarti konsekuensinya apa? Itu masih di konsekuensi ya Pak ya. Konsekuensi yang kamu ambil apa? Harus menyelesaikan atau kamu pulang. Kalau kita membiarkan anak kita pulang, berarti di lain hari anak itu akan memiliki alasan, oh saya tidak selesai. Kalau paling nanti bu guru menyuruh kita untuk pulang. Nah itu akan membuat pembiasaan negatif seterusnya dengan jangka panjang. Di sisi lain, ketika kita memberikan pemahaman kepada murid kalau ini sudah jam selesai, kamu juga harus menyelesaikan tanggung jawabmu. Tapi ada beberapa orang tua yang tidak memberikan pemahaman. Kadang malah misalnya pulang tidak sesuai waktunya malah dipisoi, gurunya kan yang mana. Nanti laporan lagi, oh bu ini kan sudah jam pulang. Padahal si anak ini kan ada beberapa hal yang perlu kita berikan paham. Tapi kadang orang tua itu tidak mau tahu, tidak tanya dulu, oh anakku itu seperti apa kok dia melakukan seperti ini, dapat konsekuensi atau restitusi seperti ini. Nah itu mohon pencerahannya atau diskusinya bagaimana sebagai manajer di sekolah itu kita menghadapi situasi kepada murid sekaligus kepada wali murid.
Terima kasih. Ada lagi? Sementara cukup. Jawab dulu ya. Pertanyaan Bu Dina sama Pak Likul kurang lebihnya 11-12 ya. Jadi pada intinya ya, seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan bagaimana kita menerapkan disiplin positif ya. Terkait dengan tadi ada orang tua yang marah terhadap kita walaupun kita telah melaksanakan disiplin positif, yang mana disiplin positif itu tidak instan Bapak Ibu. Jadi butuh suatu proses. Nah, di samping butuh proses dan jangka waktu tertentu, selain itu kita juga perlu yang namanya kolaborasi. Nah, terkait dengan Bu Dina tadi, ada orang tua atau wali murid yang kalau kita sudah mengarahkan anak ke hal yang positif, malah kita yang ditegurkan seperti itu ya. Nah, perlu suatu pemahaman yang berarti baik anak maupun orang tua ya, kaitannya dengan bagaimana kita menerapkan atau menanamkan motivasi intrinsik ya, yang memperdalam motivasi intrinsik itu memang butuh proses Bu Dina, Pak Lingku ya. Dalam kaitannya hal tersebut, pemahaman yang berarti ya, misalkan sebuah kasus tadi pulang terlambat kok malah dipisoi orang tuanya ya. Kita perlu suatu kolaborasi. Sudah saya katakan tadi, kolaborasinya di mana? Kita dalam menjadi seorang wali murid ya, kita kan tentunya punya yang namanya buku kunjungan ya. Kita sebagai wali kelas tentunya punya buku kunjungan. Dalam kaitannya dengan kunjungan tersebut, kita kan melaporkan bagaimana perkembangan anak ya, misalnya ada permasalahan A, B, C, D, dia itu kalau di kelas bagaimana, dia kalau mengerjakan tugas bagaimana, kita sampaikan kepada wali murid, kita beri pemahaman. Dalam kita memberikan suatu pemahaman tersebut, tentu seolah orang tua tadi tidak akan menyalahkan kita lagi. Kita sudah tahu, oh ini rapot kelakuannya bagaimana. Jadi mereka akan bisa memahami dengan keyakinan kelas yang kita terapkan. Begitu Pak Likul Bu Dina. Terima kasih jawabannya. Ada pertanyaan dari Ya. Menambahkan atau memberi pertanyaan? Menambahkan. Siap. Nah, ini kebetulan sekali pertanyaan dari Mbak Dina dan Mas Solikul ini adalah ada kaitannya dengan program kerja yang akan dibuat oleh kepala sekolah. Salah satunya itu adalah merubah mindset wali murid atau warga sekolah, diantaranya adalah wali murid, di mana sebuah program atau sebuah kegiatan itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari semua pihak. Seperti yang telah kita ketahui, apa yang disampaikan oleh Mas Umam terkait dengan disiplin positif, bagaimana kita merubah yang awalnya itu sebuah hukuman menjadi sebuah konsekuensi ya. Konsekuensi ini adalah sebuah rasa tanggung jawab atau rasa rasa tanggung jawab kita terhadap apa yang telah kita lakukan. Jadi kita menanamkan kepada anak bagaimana konsekuensinya. Apa sih sebetulnya kalau saya berjalan ke sana, itu apa nanti yang akan saya temui. Ini adalah sebuah konsekuensi. Jika saya melakukan ini, maka akan ada ini atau hukum sebab akibat. Begitu ya Mas. Ya lebih tepatnya itu yang restitusi Pak. Ya lebih tinggi lagi itu ya restitusi. Artinya apa? Hal ini tidak akan terlaksana jika ini tidak didukung oleh wali murid. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Dina, ada murid yang pulang terlambat, tetapi malah dimarahi. Karena apa? Kita tidak bisa menyalahkan orang tua. Karena apa? Mereka belum mindset mereka belum klik dengan kita. Nah ini adalah tugas dari sekolah untuk membuat program-program kerja terkait dengan RHK yang kemarin saya buat ini juga visi misi terkait dengan program kerja yang akan dibuat oleh kepala sekolah. Salah satunya adalah merubah mindset wali murid, warga sekolah terkait juga dengan P5. P5 ini proyek penguatan
profil belajar Pancasila, jika tanpa ada pemahaman yang betul, maka kegiatan ini adalah kegiatan yang memberatkan wali murid, memberatkan anak. Betul tidak? Tetapi dengan pemahaman, saya yakin nanti akan lebih bisa berjalan terarah. Begitu Mas. Terima kasih sudah mencerahkan ya. Kita kembalikan ke Pak Nikol sebagai moderator. Terima kasih apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah. Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan yang perlu disampaikan atau sudah cukup? Cukup, barangkali sudah paham. Kalau belum ada maka kami sampaikan refleksi dari acara kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Jadi pada intinya budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga peserta didik dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Demikian untuk refleksi kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya adalah penutup. Maka kegiatan diseminasi pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.